menyerupai manusia, mampu memperagakan gerakan-gerakan indah dalam berlakon. Seni ini lazim disebut dengan sebutan wayang. Keindahan seni Indonesia memang tidak pernah ada habisnya. Bahkan di tengah era hiruk-pikuk kehidupan modern, ternyata masih banyak padepokan seni yang berdiri menjadi pusat kesenian tradisional. Salah satunya, saat ini saya sedang berdiri di Padepokan Bayi Suta yang terletak di kawasan Kampung Sukahayu yang menjadi benteng pelestarian kebudayaan Indonesia yang melestarikan pesona pertunjukan wayang. Seperti apa padepokannya? Yuk, ikuti saya. Inilah Padepokan Bayi Suta, sebuah padepokan seni yang terletak di Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, menjadi pusat pelestarian seni budaya wayang yang telah lama dikenal di wilayah ini. Seni wayang sebagai warisan budaya yang kaya, tetap hidup berkat dedikasi para seniman yang terus berinovasi untuk menarik generasi muda. Salah satu tokoh inspiratif dalam dunia wayang ialah Didin Suhendar, pendiri Padepokan Bayi Suta yang merupakan satu-satunya padepokan seni wayang di kawasan Cinunuk. Awal mula mulai berdirinya dari tahun 95. Awal mula merintis dari tahun 95 dan punya izin tahun 2000. Kebetulan mungkin udah garis keturunan juga. Kebetulan dari Kecamatan Cileunyi, khususnya daerah Cinunuk, nggak ada yang meneruskan turunan dalang. Lu bakal jadi bubuka, lu bakal jadi campur buah kembang sarita. Melalui cerita-cerita yang berinovasi dan juga menyesuaikan zaman, Didin yang akrab dengan sapaan Anom tidak hanya melestarikan tradisi, tetapi juga membawa angin segar ke dalam dunia wayang. Dengan aktivitasnya, ia mampu menghidupkan kembali seni wayang yang kaya akan nilai. Menjaga seni wayang ini dengan berbagai cara lah, intinya gimana caranya agar di zaman sekarang anak-anak juga sudah modernnya. Jadi kita menjaga kelestariannya itu dengan memunculkan imajinasi dan membuat garapan bening yang mungkin bisa mengikuti zaman. Kalau cerita sunatan, misalkan ya tentang Adi Jago itu paling terus kalau misalkan acara nikahan tentang perkawinan juga kayak Cepota Rabi, kayak Arjuna Rabi kayak gitu. Terus misalkan kayak kalau di acara untuk syukuran lemur atau hajat lemur, terus juga syukuran apa itu teh buat pasar itu khusus beda lagi. Jadi kita bisa bisa lakon dari yang sudah ada di sejarah, atau kita bisa membuat. Jadi kita dari keseluruhan lakon itu bisa kita merangkum suatu lakon, itu namanya sempalan gitu namanya. Jadi kita bisa menyesuaikan. Kalau dulu kan kalau pagelaran wayang golek itu harus semalam suntuk, terus gamelannya juga harus komplit. Tapi sekarang mah gamelan seadanya, misalkan ada pakai eskapis juga bisa. Kita naon atuh sebatna teh beunang minum ka waktu minum ka zaman lah gitu nama. Dalam mempertahankan eksistensi wayang, tentu diperlukan strategi yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Lantas, strategi apa yang digunakan oleh Ki Anom dalam mempertahankan kelestarian wayang? Mau melestarikan wayang seni budaya, tapi dengan di zaman sekarang ini makanya ada
wayang bodor gitu. Jadi kan itu lebih simpel. Terus ada juga sekarang alhamdulillah wayang juga bisa kolaborasi sama ustadz juga, wayang dakwah gitu. Makanya alhamdulillah sampai sekarang bisa melestarikan wayang tersebut sampai sekarang. Kalau para anak didik Ki Anom inilah yang menjadi bukti bahwasanya minat generasi muda itu masih ada. Namun, Ki Anom juga mengungkapkan kesulitannya dalam menarik perhatian generasi muda. Menurutnya, generasi muda saat ini lebih tertarik pada hiburan modern, sehingga tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menyajikan nilai-nilai tradisi dan budaya dalam format yang menarik dan juga relevan bagi mereka. kalau di masa sekarang emang agak sulit sih. Kalau untuk seni budaya itu jarang kan peminatnya. Tapi alhamdulillah pada sekarang di sekolah-sekolah digalakan lagi seni budayanya. Jadi anak muda mulai ada yang terjun lagi. Itu kalau seni wayang istilah nama lah, kata orang itu mah apalah, nggak susah sih ya. Kalau untuk merekrut anak muda untuk masuk ke pagelaran wayang atau untuk mengikuti apa namanya wayang golek itu agak susah juga sih. Soalnya nggak semua orang bisa tanpa menekuni keahlian di gamelanana misalkan tamu kenangna. Beda lagi dengan dangdut gitu kan, itu kan gampang gitu, anak-anak muda pastilah banyak yang minatnya gitu kan. Meskipun demikian, Ki Anom tetap optimis dan terus berinovasi dalam pendekatannya untuk memastikan warisan budaya tetap hidup di tengah arus modernisasi. Tapi dengan bertanya ini, alhamdulillah sampai sekarang ada juga sih. Sekarang kan banyak dari sekolah-sekolah juga yang mau belajar gamelan wayang, yang mau belajar ngadalangnya juga ada gitu. Alhamdulillah sekarang bisa bertahan dan anak-anak ada yang tertarik gitu. Ya, mudah-mudahan untuk kedepannya khususnya seni Padang yang ada di wilayah Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, mudah-mudahan kedepannya nggak sampai musnah lah. Sedangkan kan sejarah dari dulu itu, dari awal mula datangnya wayang dari Jawa ke kita itu dari kita di sini di Cinunuk Cibiru. Makanya kita sebagai generasi penerus, apalagi turunan, wajib melestarikannya. Sebelum berpamitan pulang, saya menyempatkan diri untuk melihat-lihat beberapa koleksi wayang yang ada di Padepokan ini. Di tengah arus zaman yang terus bergulir, wayang tetap berdiri kokoh sebagai warisan budaya yang penuh makna. Di balik bayangan tokoh-tokohnya, tersimpan kisah-kisah bijak yang mengajarkan tentang kehidupan, cinta, dan keberanian. Wayang bukan hanya sekadar hiburan, tetapi cerminan nilai-nilai luhur yang harus dijaga. Benjani Anugrah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.